Bagi saya yang mencintai anak saya, mencintai istri saya untuk meninggalkan mereka itu sangat berat bagi saya. Istri ini agama apa? Sama Konghucu. Oke, gini-gini Bang Usar. Saya tuh dengar Abang tuh begini ya. Mohon maaf izin ya. Jika saya punya istri, apakah itu tulang rusuk saya? Begini, pernyataan-pernyataan seperti itu saya tahu arahnya kemana. Berarti Abang Ignatius ini percaya bahwa pencipta alam semesta ini cuma satu. Iya betul, Tuhan Allah itu Mantap. sendiri. Siapa nama sang pencipta alam ini menurut Abang Ignatius? Ya itu Tuhan Allah. Iya betul juga tuh Bang. Bang Makanya- Yusuf coba buktikan kalau Abang Konghucu. Takutnya Bang nanti, karena gini Bang, di dalam ranah diskusi lintas agama ini kita menghindari yang namanya tepu-tepu ya. Karena kami juga sering orang Kristen ngaku-ngaku Islam gitu, banyak Bang kayak gitu. Kemarin ada yang ngaku Hindu, ternyata dia Kristen. Saya juga nggak mau kalau ada dari pihak Islam hanya untuk menyerang kekristenan mengaku-ngaku sebagai orang Konghucu. Ya, Abang harus pastikan Abang Konghucu buktinya apa gitu. Iman kami itu kan kalau sepekong tuh lebih sering menyembah berhala. Nah, Abang bilang Abang nyembah berhala. Nah, ini saya nggak percaya kalau Abang Konghucu. Saya bersikap adil. Abang kalau mengaku Abang Konghucu, tidak mungkin Abang sebut Tuhan Abang sebagai berhala. Ya sabar tuh kakak, biar saya jelaskan. Kadang orang nggak mengerti berhala itu apa. Dengar dulu makanya. Kami itu sembahyang ke kelenteng nih, ya kan? Di sana tuh kan banyak patung-patung, ya kan? Patung-patung itu kalau bagi pikiran saya yang jernih ini, itu bagi saya itu bukan Tuhan. Nah, jadi gini, izin. Pertama ya, diam dulu, Rudi Salam, diam. Karena saya gini kakak, gini, karena saya itu ingin cari kebenaran untuk meninggalkan agama Konghucu ini, ya kan? Makanya saya perbandingkan. Saya bertanya sama Kristen Katolik, saya bertanya sama Kristen Protestan, saya ada bacalah ayat-ayat ini untuk membuktikannya. Saya ingin memperbandingkan mana yang agama yang terbaik. Seperti itu. Saya punya istri, punya anak dua, punya istri. Ya, oke. Itu Jadi maksud gini saya. aja, biar saya tidak mau berprasangka buruk kepada Abang, Kamu biar nggak aja lah bertanya tuh. Islam, kamu nggak Diam bertanya dulu, Islam. bentar dulu. Rudi Salam, diam dulu. Udah nggak mampu jawab, giliran muridnya maju, ingin jawab, nanti ngencing-ngencing di celana pula. Diam dulu. Kalau udah tua itu standby aja di belakang dulu. Gini loh Bang Yuser ya, saya ingin sampaikan. Ketika Bibir kita lebar dalam banget masuk nih, dalam bibir, ah. diam lah, kan dosennya kan Anda, wajar lah kayak gini, gurunya aja Anda. Gini, Bang Yuser ya, saya ingatkan, kita ini di publik, kita ditonton banyak orang, orang pun bisa ngerekam kita. Nah, dalam undang-undang penistaan agama, jangankan ya undang penistaan agama, pengakuan secara akademis saja, saya bukan psikolog, saya mengaku psikolog, itu bisa kena, ya kita bisa kena kalau ranahnya apalagi delik umum. Delik umum ini siapapun bisa melaporkan. Maksud saya begini, kalau memang Anda itu bukan Konghucu, jangan bawa-bawa Konghucu. Karena takutnya nanti orang Konghucu tidak terima, orang-orang mengaku sebagai Konghucu tapi mengatakan yang disembah itu berhala. Sebagai ranah kode etik ya, kita menghargai orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Maaf sedikit. Saya nggak takut. Bukan, Bang, Abang gini Bang, kita sama-sama menjaga di sini diskusi. Saya beragama Konghucu. Di KTP Abang Konghucu. Bang itu Bang KTP diem dulu Bang nanti Ya, enggak maksudnya gini loh. Ini ranah kode etik, Bang. Pertama, kita tidak mau ini room Islam. Saya walaupun room Islam sekalipun berbohong atas nama dia mengaku sebagai agama lain, maka itu sudah murtad dalam Islam. Sudah dipastikan murtad. Karena dalam Islam saja, jangankan mengaku, bertasamu saja, meniru orang lain saja sudah masuk golongan mereka. Apalagi sudah mengaku sebagai Konghucu. Nah, saya mau Abang, saya berprasangka baik ya. Saya enggak tuduh Abang bahwa Abang ini seorang muslim ya atau apa, tapi perlu saya ingatkan, saya hanya mengingatkan, saya sudah beri peringatan di sini. Jadi kalaupun nanti ada peristiwa buruk ke depan terjadi, saya saksi di sini semua. Di sini kita tidak menerima yang namanya tipu-tipu. Saya tidak mau bertanggung jawab atas penipuan-penipuan yang dilakukan secara personal. Bang Ardiansah, Bang Won Abi, Ukti Natali, Rozi, sekalian siapa Bang di bawahnya satu lagi, aduh nama Bang ini siapa lupa aku. Mas Theodor sekalipun, kami tidak mau terlibat ketika ada dusta-dusta atau kebohongan mengatasnamakan agama di room ini, karena kita sama-sama sepakat di sini untuk berdiskusi ilmiah, diskusi akademis, bukan untuk mendiskreditkan satu agama lain manapun di sini. Walaupun di sini kita sering dengan Kristen, oke? Iya. Ibu jangan meragukan apa yang saya bilang lah. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya bicarakan hari ini. Baik, oke. Untuk sebagai pembuktian, coba Bang tunjukkan kepada kami siapakah nama Tuhan dari Konghucu sendiri, agama Konghucu. Kongkiu. Kemudian ritual Konghucu, coba sebutkan ritual Konghucu. Itu dari leluhur kami. Kami sembahyang menggunakan dupa, menunggangi kertas. Saya kurang paham karena saya jarang ikut leluhur saya gitu. Cuma yang kami diajarkan dari kecil seperti itu. Nah, habis itu ke kelenteng sembahyang. Ke kelenteng ya, kelenteng bukan vihara. Oke, kalau saya bertanya pertama sekali,
Kalau kamu tanya soal Konghucu, ilmu saya nggak begitu tinggi, saya nggak bisa jawab. Oke, Ah. teman-teman ya, saya sudah coba semaksimal mungkin Dan untuk saya menghindari tidak di sini. Oke, Anda saya bertanggung dulu. jawab sendiri ya. Saya dulu mentelusuri. Ya, silakan Pak. Begini, Pak Framing punya hak juga karena Pak Framing yang ditanya sebagai Kristen, kami juga harus bersikap adil di room ini. Ya, silakan Pak Framing pastikan bahwa dia Konghucu karena dia juga bertanya tentang Kristen. Dan by the way Pak Framing sebelum Anda masuk dia juga bertanya tentang Islam ya, dan kami juga menjawab. Sir, tadi Tuhanmu siapa, Sir? Saya orang Tionghoa, orang Hokkien, asalnya Tuhanmu saya siapa? jelaskan. Tuhanmu siapa tadi? Hah? Tuhanmu siapa tadi? Ya, maksudnya Tuhan saya yang dalam pikiran saya ya cuma satu Tuhan. Ya siapa? Ya, saya nggak diajarkan leluhur, saya nggak tahu juga Tuhan saya siapa. Makanya saya cari kebenaran. Aduh, Kalau Bapak tidak bisa membimbing, bukan masalah lebih baik kita Bapak membimbing. jawab, bertanya. Fair gini aja deh, user mendingan tanya Islam aja, user jangan tanya Kristen. Dah, orang tua diam biar anak muda maju. User kamu tanya Islam aja. Biar kita di sini fair. Ya Saya udah. nggak mau nyuruh Islam. Di sini Bang Wan Abi, kita nggak mau ada orang ini ya, maksudnya mohon maaf ya, dia ngaku Konghucu. Lebih baik tanya Islam saja. Jadi aku harus ngomong bahasa Cina atau bahasa aku? Ya, kalian nggak ngerti. Bahasa Indonesia lah bang, bahasa Oke, Indonesia. Bang. Biar orang bawah Ya kita dengar. berprasangka baik aja, kita prasangka baik aja. Beliau memang Konghucu dan silakan lebih baik abang tanya Islam saja. Kita siar Islam aja kepada abang yang Konghucu yang mencari kebenaran. Kalau Pak Framing tidak mau ditanya tentang agamanya biarkanlah karena memang dia nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Tentang Islam aja tanya. Kayaknya saya udah bertanya, kayaknya nggak perlu tanya lagi. Saya udah bertanya di room tempat lain, saya kayaknya nggak perlu bertanya lagi. Ya, saya pelajari dulu, nanti saya akan bertanya lagi. Itu aja kayaknya ya. Oh, udah sama Pak Framing udah. Bang siapa? Bang Mobil. Kayaknya dia hanya ingin merendahkan saya. Kayaknya dia hanya ingin merendahkan saya. Oh, Kalau dia ingin membimbing saya ke jalan yang benar, dia jawab dengan baik. Bimbing dong, Pak. Kalau Anda mau di Saya ini dulu. gini, saya jelaskan dulu. Ustaz. Saya Ustaz. Bapak saya jelaskan dulu baru Bapak Oh menjawab. ya udah. Saya ini cari kebenaran, bukan cari yang tidak. Tidak, saya ini takut mati loh, Pak. Oke. Nanti setelah saya mati, apakah mungkin nanti saya tuh Kalau gitu saya balik Apa deh, ya? Bang Yuser. Apa alasan Bang Yuser tidak memilih Islam sebagai jalan kebenaran? Coba dijawab. silakan Bang Mobil. posisi saya sekarang ini saya punya istri, punya anak 2. Bagi kalian yang muslim mungkin nggak berat. Bagi saya yang mencintai anak saya, mencintai istri saya untuk meninggalkan mereka itu sangat berat bagi saya. Istrinya agama apa? Sama Konghucu. Oke, gini Bang Usar. Saya tuh dengar abang tuh begini ya. Mohon maaf izin ya. Abang bilang saya takut mati. Saya mencari kebenaran. Lalu tiba-tiba saya bilang kenapa nggak jadi Islam? Lalu abang bilang saya mikirin anak, mikirin istri. Jadi saya bingung posisi abang tuh sebenarnya ngapain gitu loh. Kalau memang abang mencari kebenaran, kenapa mesti takut lagi ninggalin anak, ninggalin istri? Toh ajarkan juga Islam kepada mereka kalau memang abang menemukan kebenaran dalam Islam. Jadi saya pikir begini Bang Yuser. Dalam dunia virtual ini anonim itu mudah sekali kita lakukan, berbicara itu tidak masalah ya. Saya pun tidak akan bertanggung jawab kok dengan apa yang abang lakukan. Hanya saja ketika argumentasi itu dianalisis agak aneh ya. Maksudnya kayak gini, abang bilang sendiri saya lagi cari kebenaran. Saya pengen mendapatkan karena saya takut mati. Lalu saya tanyakan, kenapa tidak masuk Islam? Ya, karena saya sama istri kan belum yakin, kan mau cari Nah itu kebenaran dia, nggak salahnya. apa alasannya tidak yakin itu? Maksud saya biar coba saya luruskan apa yang mungkin masih dirasa di dalam Islam ini kayaknya enggak deh gitu. Itu yang coba saya lebih baik siar Islam di sini karena ini kan room Islam. Apa kira-kira yang membuat Bang Yusri itu enggak belum yakin tentang Islam? Salah satunya apa gitu? Maksudnya tentang Islam. Yes. Maka kita full bahas tentang Islam aja di sini. Saya kan baru baca surah Al-Baqarah yang ayat dari pertama sampai belum akhir sih. Baru mencoba belajar. Itu kan ayatnya banyak, 30 juz. Mungkin saya perkenalkan Kan aja bisa- gimana sedikit tentang Islam kepada Bang Yusri ya. Fundamentalnya Islam itu seperti apa? Boleh ya? Kok sudah bisa membaca Al-Baqarah gimana sih? Kan terjemahannya ada. Ya Anda pun nggak paham lah orang tua. Anda juga bisa kok baca Al-Baqarah terjemahannya aja. Gimana sih ini Pak Framing Kalau ini? saya baca Al-Baqarah itu cuma mengkritiki supaya ketahuan. Ya kan Anda kan memang Anda bahwa- penyesat. Udah diam bahwa dulu, dalam udah nggak bisa Al-Quran- jawab. dalam Udah diam Al-Quran aja itu dulu. Ada ayat-ayat. Udah diam dulu, udah nggak bisa jawab, merendahkan orang pula. Bisa. Gantian. Diam dulu. Saya tapi nggak perlu dijawab ini karena ini sudah pernah dijawab. Saya pernah bertanya sama orang Islam, kenapa surah di Al-Baqarah itu banyak terdapat kata kami ini siapa dan mereka Enggak, menjawab saya dengan gini baik-baik. aja Bang Yusir, saya lebih baik perkenalkan Islam. Itu lebih baik bagi kami umat Islam yang ada di sini. Bang Ardiansa, saya itu punya tanggung jawab ketika ada orang mengaku belum paham tentang Islam. Saya coba Jawab secara aja, singkat tidak Uni, jawab aja. Kamu framing juga kalau nggak bisa diam turunkan aja Bang Won. Ngapain Saya kita di jawab, sini saya- ngedabrus coba. Dia juga nggak bisa jawab ditanya
Nah, Bentar, Opung, sama itu. kasih saya waktu 3 menit aja Bang Yusar untuk menjelaskan fundamentalnya Islam saja ya. Nanti Anda silakan pelajari sendiri di rumah. Ini tanggung jawab kami kok sebagai umat Islam. Karena dakwah itu bukan profesi tapi kewajiban. Bagi begini. Bang Yusar, di dalam Islam itu ketika kami umat Islam, apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami imani, itu ada dasar, yaitu literasinya, yaitu dasar kitab suci, ada di dalam kitab suci. Jadi kami juga mengimani selain Al-Quran yang adalah perkataan Allah, kami juga percaya yang disebut dengan hadis, kitab hadis. Nah, kitab hadis ini masuk ke ranah akademis, di mana kitab hadis ini adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Ketika beliau mendengarkan perkataan Rasulullah tentang ajaran Rasulullah, tentang perbuatan Rasulullah, maka diceritakan kembali oleh sahabat, kemudian sampai ke generasi seterusnya, dan sampai kepada orang-orang yang membukukan kisah-kisah itu yang disebut dengan para perawi hadis. Maka salah satunya contoh kalau abang boleh dengar itu ada kitab Imam Bukhari. Nah, itu ada kitab hadis, kitab Imam Muslim itu kitab hadis, Abu Daud, Imam Ahmad itu ada kitab hadis. Mereka adalah orang-orang ulama-ulama yang mengumpulkan kisah-kisah tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi umat Islam itu patokannya cuma 2, Al-Quran dan hadis. Oke, itu dulu yang perlu abang ketahui. Nah, landasan Islam, teologi Islam itu seperti apa sih? Kalau kita bicara tentang teologi yang adalah teos dan logos, ilmu tentang Tuhan, maka kita akan berbicara tentang akidah, yaitu ketauhidan Tuhan. Tuhan itu seperti apa sih dalam Islam? Dalam Islam itu Tuhan itu tidak berbentuk termaterikan. Tapi Allah katakan bahwa Allah itu esensinya laisa kamitslihi syai'un, tidak semisal dengan apapun. Apapun yang terbersit dalam pikiran kita itu bukanlah Allah. Tapi Allah itu zatnya tersendiri yang belum bisa kita indrakan, belum kita persepsikan, belum bisa karena belum bisa menjadi stimulus. Nah, stimulus maksudnya adalah sesuatu yang terkena indera kita. Misal kita akan tahu bahwa itu suara musik karena kita terstimulus, kita mendengarkan. Kita bisa tahu warna merah karena kita terstimulus, mata kita terasa terpapar warna itu, kita bisa melihat. Maka kita bisa katakan warna merah, tapi Tuhan tidak bisa kita persepsikan. Jadi karena Tuhan belum bisa kita tangkap secara panca indera. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita manusia di bumi ini untuk mengkaji, mengenal Allah dari ciptaannya. Lalu dari mana lagi? Allah perkenalkan dirinya melalui perantara para nabinya, yaitu melalui firman-Nya yang disebut dengan Al-Quran. Nah, kemudian landasan berkeyakinannya umat Islam itu secara fundamental ada di Al-Quran. Contoh rukun Islam dan rukun iman, itu ada di Al-Quran semua. Kurang lebih seperti itu tentang Islam. Tuhannya adalah Tuhan yang tidak mampu dideskripsikan. Lalu nabinya, kami mengimani banyak nabi ya, sekitar 25 nabi, di mana nabi-nabi ini juga diimani oleh Kristen dan Yahudi sebagai tokoh-tokoh mereka juga. Tetapi tidak semua yang kami imani nabi adalah nabi bagi mereka. Nah, kemudian kami juga percaya bahwa para nabi mengajarkan hal yang sama, menyembah hanya kepada satu Tuhan yang disebut dengan istilah dalam bahasa Arabnya Ahad, yang dalam bahasa Ibraninya Echad. Karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab bahasa serumpun. Nah, kemudian apalagi ritual-ritual yang kami lakukan itu adalah perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, jadi itu fundamentalnya Islam itu. Akidah kami jelas bahwa kami tidak menganalogikan Tuhan, mendeskripsikan Tuhan, bahkan kami tidak bisa membayangkan Tuhan. Karena secara kenyataan saya mau mengatakan, saya berargumen dan bantah saya, tidak ada satupun manusia baik mereka beragama Hindu, Buddha, Konghucu sekalipun mampu mendeskripsikan Tuhan. Saya ingin tahu satu orang saja yang mengaku pernah bertemu dengan Tuhan, tolong tunjukkan bagaimana bentuk Tuhan itu, kalaupun mereka mampu. Artinya apa yang kami imani ini secara faktual sebenarnya adalah yang diimani oleh semua manusia. Hanya saja manusia terkadang mengklaim bahwa Tuhan mereka berbentuk manusia berkelamin laki-laki, kemudian mengatakan bahwa dia bereinkarnasi, tapi itu pun akan jadi bahan diskusi. Nah, sekarang itu Bang Yusar ya, Abang yang mengaku sebagai Konghucu, bahwa itu fundamentalnya Islam. Kami berdasar, agama kami agama wahyu, bukan agama analisis. Ya, nabi kami mendapatkan informasi tentang Tuhan itu bukan berdasarkan pencarian, bertanya sana sini, mengkaji kitab-kitab sebelumnya, bukan. Karena kalau itu dilakukan analisis ilmu akademis, bahkan keilmuan pun berkembang bisa salah. Contoh, teori-teori bisa dibantah ketika ada teori baru. Ya, banyak sudah berjalan sepanjang zaman. Teori Darwin dibantah, kemudian teori ini dibantah, kemudian itu hasil pengetahuan manusia. Tuhan bukan hasil analisis manusia, tapi hasil wahyu dari Tuhan melalui perantaraannya itu para nabi dan malaikat. Kurang lebih seperti itu Islam. Silahkan kalau memang menurut Anda Islam ada kejanggalan, silahkan ajukan kepada kami. Kami coba untuk menjelaskan kepada Anda. Terima kasih Bang Yusar. Oke, makasih Bu, itu aja. Terima kasih ya. Ya, kita sapa tuh. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Bentar ya Bang, Muslimnya nanti ya. Ignatius Muslim ya? Ya, bukan, saya Katolik. Oh, Cuma saya Katolik. Iya, tapi assalamualaikum lancar banget ya. ya tapi memang iya kan teman-teman Kristen saya di apalagi namanya di keluarga saya itu kan terbagi-bagi, makanya saya agama manapun karena di dalam keluarga saya itu Mbak, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam. Ini demi Tuhan ini. Saya bicara karena
keluarga saya itu terbagi-bagi gitu. Ya, it's okay, Pak. It's okay, it's okay. masing-masing menurut kepercayaan seperti itu. Ya. Ya, silakan. Lanjut. Ada Bang juga yang Ignatius. Hindu. Ya betul. Ada yang mau disampaikan Bang Ignatius, mumpung ada dosen saya Pak Framing di sini yang Ah, ngedabrus. ya, betul. Silakan. Ya. Saya cuma mau Tanya-tanya bertanya. bagus Ya, tuh, Bang. saya kan belum paham betul tentang agama. Gereja aja Tentang 7 Islam aja tahun. Pak. Tanya Islam aja, jangan tanya Kristen Pak. Kalau Pak Framing ya, itu nanti betul. Anda jadi bidat nanti, bahaya. Ah, Udah. betul. Iya, yang saya mau tanyakan, kalau di agama Islam itu terbentuknya manusia awal pertama bagaimana menurut di ajaran Islam itu gimana? Oke, saya tunjukkan beberapa dalil ya. Ya, Sebentar saya buka kajian saya dulu nih. Jadi pertanyaan yang bagus. Pertanyaan ini nanti kita komparasikan ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau nggak mau mengkomparasikan. Saya lebih senang menjelaskan tentang Islam. ya betul. Sabar. Saya buka data dulu ya Pak. Iya, Bapak Katolik berarti Bapak percaya tradisi suci berarti ya? iya percaya. Oke, bentar. Mana ini dataku? Ini data kristologiku sebentar. Mungkin Bapak ngobrol-ngobrol dulu deh sebelum saya bukakan data di sini. Iya, yang itu aja saya pertanyakan. Nah, di sini bentar-bentar. Tanyanya apa tadi? Unik. Pertama, Ya. penciptaan manusia, Ustadz. Iya. Awal mulanya manusia itu ada gitu. Ini Anda bicara tentang Adam atau seluruh manusia? Kita bicara dari Adam dulu ya. Iya, dari Adam aja dulu. Oh ya, kalau dari Adam saya di luar kepala lah bisa. Pertama, Atau kalau teman manusia aja gitu. Kalau memang Oke. nggak bisa mulai dari Adam. ya kalau kita bicara dari Adam dulu ya. Oke, ini ada termaktub dalam surah Al-Baqarah. Ini ada Al-Quran saya ya, surah Al-Baqarah, di mana di situ dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama ada kehendak. Tuhan kita percaya kalau Tuhan berkehendak ya Bang ya. Saya rasa Ya, itu betul. adalah hal yang umum kita imani, bahwa dalam Islam adalah Tuhan itu berkehendak. Dan ternyata Tuhan menyatakan mengulangi kembali peristiwa itu kepada Nabi Muhammad. Allah sampaikan kepada kami bahwa Allah berkehendak menciptakan di bumi itu khalifah ya, dengan menciptakan Adam. Nah, ini kisah tentang cerita Adam ini, Abang silakan cross check dalam surah Al-Baqarah ya, ayat ke-30. Nah, kemudian di situ dijelaskan bahwa Allah hendak menciptakan khalifah di bumi. Lalu seterusnya ayat selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa radahum 'alal malaikati faqala. Wa 'allama Adam al-asma'. Sebelumnya ya, ketika Allah hendak menciptakan Adam itu ada percakapan antara Tuhan dengan malaikat. Kalau dalam Iya, Bible iya. itu juga ada sidang ilahi ya, di mana malaikat itu diajak berbicara oleh Tuhan. Maka pada waktu itu perkataan malaikat adalah qalu, kata ini malaikat ya, ataj'alu fiha mayyusidu fiha wa yasfikud dima. Jadi di sini dikatakan, kenapa apakah engkau akan menjadikan manusia itu merusak bumi dan menumpahkan darah? Ya kan, sementara kami wa nahnu, kata malaikat, wa nahnu nusabbihu, kami mensucikanmu, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Jadi kata mereka, sedangkan kami mensucikan namamu. Mereka adalah makhluk yang patuh. Kenapa ada malaikat? Sebenarnya malaikat bukan komplain, hanya karena malaikat diberi pengetahuan tentang manusia, maka akhirnya malaikat mengatakan, kenapa harus ada manusia? Bukankah kami sudah kami adalah makhluk yang mensucikanmu, patuh kepadamu? Maka Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun ya. Maka kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Malaikat berbicara dengan pengetahuannya, bukan dengan kemahatahuannya, tapi Allah menciptakan dengan kemahatahuannya. Artinya tentu Tuhan lebih tahu. Ambil Ya, kata kunci itu, ini a'lamu ma la ta'lamun. Pegang kata-kata itu. Berarti itu adalah esensi dari Tuhan, sifat dari Tuhan, hakikat dari Tuhan, bahwa Tuhan pengetahuannya melampaui ruang dan waktu. Segala sesuatu yang belum ada, Tuhan sudah tahu bahwa itu akan ada karena Tuhan yang berkehendak. Sebelum Anda berniat apapun, Tuhan sudah tentu tahu ya. Kemudian kita lanjut. Lalu kemudian Allah mengajarkan Adam, wa'alama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di sini baru pembuktian. Kan tadi Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu ternyata Adam diajarkan oleh Allah wa'alama. Tahu kan kata ilmu kan? Dari bahasa Arab wa'alama. Diajarkan wa'alama Adam al-asma', lalu Adam diajarkan asma, yaitu nama-nama. Ya. Memang secara detail tidak dijelaskan apakah Adam diajarkan nama apapun, tapi ada yang mengatakan bahwa itu asma-asma Allah, kemudian nama-nama dari hewan apapun itu ya diajarkan kepada Adam. Wa alama itu tafsir ya, tapi secara eksplisit dijelaskan hanya wa alama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati. Lalu Allah pamerkan ciptaan yang sempurna paripurna ini ke hadapan para malaikat yang tadi komplain ya, bukan komplain juga sih, yang tadi bertanya kepada Allah. Lalu dipamerkan ciptaan mulia ini wa alama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati. Lalu Allah berkata faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah tantang
menentang para malaikat tadi. Coba kalian sebutkan yang diajarkan kepada Adam ini, kalau memang kalian orang-orang yang benar, kata Allah. Itulah Tuhan. Tuhan itu begini loh bang. Kalau Tuhan yang egois, Tuhan yang suka-suka, ketika ada pertanyaan dari malaikat, Allah tidak perlu buktikan kebenaran itu. Tapi Allah buktikan kebenaran itu bahwa dia ini alamu malah talam. Ternyata apa? Ternyata manusia Adam yang diciptakan oleh Allah ini betul-betul paripurna dan sempurna. Apa buktinya? Dia bisa diajarkan. Dia mengerti sesuatu yang tidak dimengerti malaikat. Maka kata malaikat begini, Subhanaka anta la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baru diakui malaikat, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada apapun yang kami ketahui melainkan semua adalah apa yang Kau ajarkan. Artinya ternyata manusia dan malaikat itu pengetahuannya itu datang dari Allah. Maka baru malaikat baru malaikat berkata, Subhanaka anta la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Kurang lebih seperti itu. Artinya penciptaan manusia esensinya adalah karena ada kehendak dari Tuhan. Yang kedua adalah sebagai bentuk kekuasaan Tuhan menciptakan manusia fana ini dengan kelebihannya. Apa kelebihannya? Dia bisa diajarkan. Dia punya natur kemanusiaan. Makanya kami tidak percaya dosa waris, ya. Kami tidak percaya dosa waris. Karena manusia bisa diajarkan. Kalau manusia bisa diajarkan, maka bisa disonding. Maka mari kita masuk ke ranah keilmuan dunia. Saya belajar psikologi. Saya belajar psikologi perkembangan. Ini adalah buku saya tentang psikologi perkembangan anak. Oke, ini bukunya. Saya belajar di PAI, ya, fakultasnya PAI. Di sini saya mau mendapati pelajaran bahwa yang namanya anak-anak itu dia akan sangat terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan mempengaruhi proses kembang tumbuh. Kalau kita bicara kembang itu bermaksud psikis. Kalau tumbuh itu adalah fisik. Proses perkembangan psikis anak-anak itu karakter terbentuk dikarenakan faktor lingkungan, sondingan. Artinya memang manusia ini diajarkan. Jadi kalau ada yang bilang, oh anak kecil bisa berbohong, itu karena dia naturnya dari Tuhan. No, kami tidak percaya itu. Tidak ada DNA kebohongan. Tapi yang ada adalah kita harus sadar, seorang ibu dan seorang anak, terkadang dia lupa bahwa dia berbohong kepada anak. Lihat tuh ada cicak mana, nggak ada, itu udah bohong. Maka dalam Islam itu berhati-hati mendidik anak. Maka ketika anak meniru si orang tua, dalam Islam tidak ada dosa terhadap anak ini karena dia tidak tahu bahwa itu sebuah dusta. Kalau dalam Kristen kan saya tidak tahu, nanti abang lah yang pahami. Ketika seorang anak tanpa sadar membakarkan dirinya ke dalam api, dia tidak tahu bahwa itu baik dan buruk baginya. Dia berbaik tidak tahu. Maka tidak boleh anak ini dihukumi. Kalau orang Islam membakar dirinya berdosa karena dia tahu itu buruk baginya. Maka ketika anak tanpa sengaja, ini kalau kita bicara tentang sebuah kriminalitas ya, seorang anak memegang mancis, ternyata dia tuangkan itu ke dalam motor, terbakar, meninggal orang. Apakah bisa dijatuhi hukum dosa? No. Dalam Islam, karena dia tidak tahu itu perbuatan salah atau benar. Nah, jadi di dalam Islam itu esensi penciptaan manusia sejalan dengan ilmu psikologi, di mana ada sondingan, ada pendidikan yang diberikan kepada manusia. Itu kenapa kita belajar. Faktanya, mari kita lihat ada orang baik, ada orang jahat. Itu bukti bahwa tidak ada istilah dosa waris dalam Islam. Nah, silakan Anda jelaskan dari perspektif kekristenan, komparasinya nanti penciptaan Adam, nanti baru kita masuk jadikan ini sebagai mosi untuk diskusi. Terima kasih. Semoga penjelasan saya clear. Kalau belum nanti ada teman-teman saya, ustaz-ustaz saya yang juga bisa menjelaskan. Terima kasih, lanjut. Oke. Ya, ini kan awal mulanya penciptaan manusia kan saya sudah paham mengenai manusia itu bisa diajarkan kan begitu kan. Terus kalau manusia memang diciptakan itu, tapi ini kan baru Adam. Berarti tidak bisa melahirkan jika tidak ada pasangan begitu. Jadi pasangannya ini diciptakan sama siapa lagi? Baik, saya baru membaca kemarin kitab Al-Qurtubi ya. Ini kitab Al-Qurtubi saya ada, sini saya bukakan kitab Al-Qurtubi ya. Dan ini adalah kemarin bahasan saya ya. Anda tidak ada tapi tidak apa-apa saya ulangi. Lebih suka saya materi itu diulang-ulang. Kalau kata orang Padang, apa kaji dia ulang. Kita akan hafal sesuatu akan masuk lengket karena sering diulang. Saya akan bukakan di mana ini adalah tafsir surah Al-Baqarah nomor ayat ke-32 itu ya. Nah, ini adalah tafsir para ulama. Ulama kami itu adalah orang-orang yang tafsir itu artinya adalah menyingkap makna-makna dalam sebuah ayat. Maka para ulama karena mereka belajar, mereka akhirnya menemukan makna yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an. Saya bukan penafsir. Saya adalah pelajar yang menukil, mengambil ilmu dari mereka. Nah, jadi ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Sayyidah Hawa, saya mengatakan begitu karena kami memuliakan ibu para manusia ini, memang secara eksplisit namanya tidak ada di Al-Quran. Dari mana kami tahu? Kami mengetahuinya dari hadis. Kemudian kenapa dia disebut nama Hawa? Berasal dari kata hayat, Hawa, karena dia dari yang hidup, akhirnya makanya namanya Hawa. Itu penjelasan para ulama kami. Tidak ada di Al-Quran memang. Ingat, kami dua patokan, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kemudian Hawa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari sumber Israeliat yang ada di kitab suci Anda sekalipun, dinyatakan bahwa beliau diciptakan dari diri yang satu. Ayatnya itu ada. Dari diri yang satu maksudnya dari diri Adam. Adam. Yes, dari diri yang satu. Diciptakan dari tulang rusuk yang paling kecil, yang dimana tulang rusuk itu bengkok, maka jadi diciptakanlah Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimana tidak ada rasa sakit ketika Adam itu diciptakan.
Nah, kemudian setelah Hawa diciptakan, ternyata diperuntukkan untuk mendampingi Nabi Adam alaihissalam. Lalu ditanya, ada riwayat hadis mengatakan, ketika Adam ditanya, siapakah wanita ini? Dia menjawab, Hawa. Kenapa? Alasannya? Lalu dijawab, bahwa dia diciptakan dari yang hidup. Kemudian ditanyakan kembali, apakah engkau mencintainya? Dijawab, iya. Ternyata di situ riwayat hadis mengatakan bahwa lebih besar cinta Hawa dibanding cinta yang Adam. Di situ ada penjelasannya secara eksplisit. Kalau Anda mungkin mau baca literatur kami, silakan di cross check di Oke. kitab Al-Qurtubi yang saya Terima punya sekarang. kasih. Terima kasih Kak untuk infonya bahwasanya Adam dan Hawa itu diciptakan Allah dan Hawa diciptakan lewat Adam, yaitu tulang rusuk yang bengkok, ya kan? Ya, Menjadi pertanyaan saya di sini, Adam dan Hawa berpasangan, akhirnya terbentuklah manusia-manusia baru, ya kan? ya. Beranak cucu begitu. Nah, Mm-mm. saya ambil perumpamaan lagi nih Kak. Boleh Jika asal saya- apple to apple, nggak apa-apa. Ya betul Kak. Ini kan saya cuma bertanya saja Kak, ya kan? Saya belum paham betul itu tulang rusuk laki-laki betul dari Adam, akhirnya diciptakanlah sang perempuan ini Hawa. Jika saya punya istri, apakah itu tulang rusuk saya? Begini, pernyataan-pernyataan seperti itu saya tahu arahnya kemana. Ketika kita diciptakan dari tanah, kita tidak semerta-merta bentuknya seperti tanah, bukan seperti itu pemahamannya. Bahkan ada pemahaman-pemahaman tentang ulama lain. Yang jelas di sini, ketika kita bicara tentang Hawa, kita bicara tentang Hawa ya. Kita bicara tentang Hawa. Bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Apakah istri Anda diciptakan dari tulang rusuk Anda? Nanti kita akan membahas tentang siapakah sebenarnya istri Anda. Kita tidak bisa bicara bahwa istri Anda sekarang adalah jodoh. Kita bicara jodoh ya, pasangan sejati ya. Apakah kita Ya, bisa betul. bicara tentang jodoh di dunia akhirat itu adalah istri yang Anda nikahi sekarang? Itu belum tentu. Bahkan kenapa para nabi juga memiliki jodoh yang banyak, istrinya ada 1, 2, 3. Apakah tulang rusuknya 1, 2, dan 3 yang dipatahkan? Begitu kan pertanyaan pada akhirnya. Nah, yang saya bisa menjelaskan di sini terkait tentang Hawa. Tentang Hawa diciptakan pertama sekali dari tulang rusuk Adam. Tapi secara eksplisit apakah saya juga dari tulang rusuk orang lain? Saya belum menemukan dalil itu. Tetapi kita bicara tentang penciptaan pertama, yaitu Hawa. Kurang lebih seperti Iya. itu. Oh, jadi belum bisa dijelaskan lebih sempurna ya kalau seumpama saya punya istri, kan Adam dan Hawa kan Hawa kan diciptakannya Ya. dari Adam. Berarti Betul. itu istri Adam ya kan? Iya, coba Istrinya ada yang karena berbeda. saya ajak Anda untuk tidak membaurkan ya. Tolong jangan Ya. dibaurkan. Saya sedang menjelaskan proses penciptaan Sayyidah Hawa. Hawa itu diciptakan dari Ya. tulang rusuknya Adam. Lalu apakah bisa dipastikan bahwa saya ini juga dari tulang rusuk manusia lain yang adalah ternyata jodoh saya? Itu saya tidak dapat hadisnya, penjelasannya. Hanya saja Rasulullah pernah berkata, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dalilnya ada, itu Hawa. Maka mereka harus diluruskan, tidak boleh dipaksa karena bisa patah, tetapi tetap harus diluruskan. Nah, tapi terkait tentang bagaimana dengan suaminya yang banyak istrinya, lalu tulang rusuknya berapa dipatahkan? Kan pertanyaan seperti itu yang pada akhirnya nanti saya mohon maaf ya, saya coba menganalisis saja ya. Nah, lalu itu beberapa tulang rusuk yang dipatahkan, kan ini cuma satu aja tulang rusuknya Adam. saya yang diambil dari saya itu. mencoba mengarahkan pertanyaan logika. Kan kita bicara tentang bagaimana penjelasan tentang Hawa dan perempuan, lalu kaitannya dengan nanti pertanyaan yang saya analisis akan muncul dari Anda. Saya menjelaskan sesuatu yang dijelaskan oleh ulama saya, tapi saya belum menemukan ketika mungkin saja pertanyaan itu muncul dari Anda. Apa, Alhamdulillah. Nah, silakan diajukan lagi pertanyaan lain. Jadi kalau saya hanya sebatas apa yang saya ketahui, itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dari itu saya tidak punya kapasitas gitu. Iya. Silakan. Ya, kalau itu yang saya bisa simpulkan saja. Terima kasih Kak. Ya, kalau di dalam di dalam Islam sendiri begini, ulama yaitu para mufasir ya, mereka yang mentafsirkan Al-Quran itu memang banyak pendapat karena ini tidak eksplisit dijelaskan. Paham tidak maksudnya? Tidak eksplisit, tidak dijelaskan detail. Hanya saja Allah ceritakan bahwa Hawa tercipta. Kita manusia itu diciptakan dari yang satu, yaitu Adam. Maka para ulama mentafsir bahwa memang Hawa diciptakan dari diri Adam. Dan riwayat-riwayatnya itu terkandung di dalam
kitab-kitab tafsir, bukan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Nah, proses penciptaan itu pun bahkan di dalam ayat lain Allah katakan, kalian diciptakan dari tulang sulbi, diciptakan dari air yang memancar, diciptakan dari tanah. Kalau kita jelaskan itu pun kita bisa masuk ke ranah itu, penciptaan Adam. Nah, saya bisa jelaskan, kalau penciptaan tanah liat, maka saya bisa buktikan bahwa memang Adam tercipta dari tanah liat. Bahkan itu pun ada di kitab Anda, walaupun tertulis dari debu ya, tapi saya bisa tunjukin bahwa Adam tercipta dari tanah liat di kitab Anda. Bahkan Islam pun memvalidasi itu. Lalu kemudian saya juga akan bisa menceritakan di dalam Al-Quran Allah kasih tahu bahwa seluruh manusia by proses bukan Adam tapi seluruhannya itu tercipta dari air. Nah, kita akan bahas itu secara ilmiah menggunakan ilmu data-data yang bisa kita terima, itu ternyata divalidasi ya, divalidasi. Kemudian kita bicara tentang dari tulang sulbi, itu pun kita secara medis juga bisa jelaskan. Saya ada beberapa teman-teman dokter ya, tidak ada jurnal 1400 tahun yang membantah tesis ya dari para ulama Islam terkait tentang tulang sulbi. Nah, jadi gitu. Jadi saran saya itu begini, kalau ada pihak Kristen, Orientalis, Salibis, kalian yang profesor, doktor sekalipun, ketika ada kritikan terhadap Al-Quran, tolong kritikan yang akademis, bukan kritikan by asumsi. Ya, apalagi tidak baca tesis, tapi sudah punya antitesis. Minimal kalau mau bikin antitesis, pahami dulu tesisnya. Jadi biar kita akademis. Bukan saya mau ini Kak, bukan saya mau antitesis. Saya cuma ngasih tahu framing aja, karena ada masih framing di sini. Yang bisa saya pahami tadi dari perkataan Kakak bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya kan? Ya, sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Ya. Ini saya lagi buka-buka kitabnya ini, sambil saya buka kitab ya. Katolik juga seperti itu Kak. Nah, berarti yang saya mau tanyakan kembali lagi, apakah itu agama Islam diciptakan oleh Allah atau didirikan oleh Allah gitu, Allah Subhanahu Wa Taala? Bagus. Sebelumnya Ustadz Ardiansa ada yang mau ditambahkan tentang proses penciptaan Adam? Akhi, silakan. Sebentar Uni. Nanti dulu. Lanjut dulu. Ya, oke. Agama ya. Baik, saya jawab tentang agama. Kata agama yang berasal bukan dari bahasa Al-Qur'an ya. Kita sepakati itu bahwa kata agama itu tidak terdapat dalam kitab saya maupun kitab Anda. Kata agama itu adalah bahasa Sanskrit, di mana saya sendiri tidak mau menjelaskan Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa lain ya. Itu adalah prinsip saya sebenarnya. Saya tidak mau menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terkandung di Al-Quran lalu mencoba menjelaskannya ke Al-Quran. Tapi saya gunakan kata din dan milah. Lalu bagaimana dengan din? Din dan milah diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu agama, tetapi sebenarnya penekanannya berbeda. Saya pernah bahas dengan Ustadz Ali beberapa waktu lalu. Saya menangkap bahwa din itu sesuatu yang lebih luas daripada milah. Saya sampaikan seperti itu. Tapi kurang lebih sebenarnya penekanannya itu pasti ada. Bahwa ternyata kalau kita bicara tentang din itu bisa diartikan sebagai hari penghakiman. Dan ternyata makna din dalam perspektif Judaism, bahasa Ibrani yang adalah hari penghakiman, itu juga sama. Dalam bahasa Ibrani kata din juga diterjemahkan dengan penghakiman. Itu. Maka Maliki Yaumiddin, raja hari penghakiman. Surah Al-Fatihah itu. Nah, kemudian din juga bisa diterjemahkan sebagai jalan, bisa diterjemahkan sebagai keimanan, keyakinan, agama, atau bisa dijelaskan sebagai syariat, hukum-hukum Tuhan, ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan pada akhirnya. Apa istilahnya, petunjuk, bisa dengan berbagai macam terjemahan ya. Kalau mungkin Anda ingin literaturnya, saya akan buka. Cuman kalau saya buka itu memakan waktu yang cukup lama. Nanti kalau memang elaborasi, ya maksudnya kalau mau elaborasi, ya kalau mau elaborasi saya bisa nanti ya. Jadi saya perdalam lagi dengan sebentar lagi saya bacakan kepada Anda. Nah, lalu bagaimana? Apakah Allah menciptakan din? Segala sesuatu itu kan memang diciptakan Tuhan, tetapi kita bisa bicara tentang kausalitas ya, sebab akibat gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang sebab akibat, maka saya tidak akan mengatakan ada sebab atau akibat, tapi saya mengatakan hukum Tuhan atau apa yang datang dari Tuhan itu memang Tuhan berkehendak ya. Tuhan berkehendak bahwa manusia harus mengikuti jalan itu atau din itu. Nah, apakah Islam ini dari Allah? Itu pertanyaannya mungkin yang bisa saya jawab. Betul, bahwa dinul haq ini, jalan yang lurus ini, yaitu merujuk kepada Islam ini, itu kehendak Allah, itu aturan Allah. Begitu kurang lebih jawabannya yang bisa saya sampaikan. Ini kan ada beberapa macam agama Islamnya kan? Iya Kak. Tidak ada beberapa macam agama Islam, yang ada hanyalah ada beberapa manusia yang mengaku Islam memiliki paham berbeda dan firqah berbeda. Islam itu cuma satu. Surah Al-Anbiya ayat 92, wa ummatukum ummatan wahid. Jadi tidak ada istilah Islam ini, Islam itu. Yang ada Muslim.
istilah muslim itu tidak disandingkan dengan muslim manapun, muslim NU, muslim tidak ada di Al-Qur'an. Muslim Muhammadiyah, muslim NU tidak ada di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu muslim, mukminin. Jadi kami wa ummatukum ummat tawahid. Tetapi kita perlu sadari di setiap orang-orang beragama itu tidak semua, karena tergantung background, tergantung niat, tergantung upaya, tidak semua pemahamannya sama. Contoh, saya muslimah, Ustadz Ardi muslim, dia belajar ke pondok pesantren 10 tahun, saya cuma ngangkang-ngangkang di rumah. Masa saya lebih sama pemahamannya dengan beliau? Ya tidak mungkin. Tergantung upaya kita, hikmahnya lebih banyak, Ustadz Ardi akan dapat. Lah saya tidak pernah baca Al-Quran, saya muslimah, masa pemahaman saya sama dengan orang yang belajar? Ya kan tidak mungkin. Maka ada orang-orang yang mengaku muslim tetapi pada dasarnya bukan muslim, bukan Islam, tidak patuh, tidak taat, tidak tunduk. Begitu Bang. Contoh, zaman dahulu kala setelah Rasulullah wafat, ada orang-orang yang sangat cinta dengan satu kaum, lalu pada akhirnya apa? Membentuklah sebuah komunitas. Ada yang digelari sebagai Khawarij. Kenapa? Karena mereka dianggap keluar dari Islam. Ada yang memberi nama, ada yang membranding, ada yang dinamai. Nah, Syiah sendiri, bahkan orang Syiah mengatakan bahwa mereka tidak pernah menamakan diri mereka dengan Syiah. Tetapi ketika saya baca buku tentang ilmu kalam, ada dari kalangan mereka yang memang membranding nama mereka sebagai Syiah. Bahkan orang Salafi pun kadang bingung, kenapa kami dibilang Salafi, kenapa kami dibilang Wahabi. Kami tidak pernah klaim. Tapi ketika mereka bilang, iya saya adalah Salafi, maknanya saya kembali kepada ulama salaf. Tergantung artinya. Salaf artinya ulama terdahulu. Maka kita kembali Bang, orang-orang yang membranding dirinya itu bisa nggak bertanggung jawab dengan brandingnya itu. Jadi jangan katakan Islamnya yang salah, tapi mereka lah yang membuat komunitas. Dan dalam Islam tidak boleh berpecah-pecah. Itu ajaran Islam. Gitu Bang. Berarti saya sudah bisa simpulkan ini Kak ya. Silakan, kalau kesimpulannya benar saya betulkan, kalau kesimpulannya tidak benar ya saya koreksi. Kalau kesimpulan saya berarti Allah itu tidak membuat agama, tapi komunitas, ya kan? Untuk salah, lebih, salah. lebih Salah. Maksudnya begini, karena di dunia ini kan banyak macam agama, Pak. Iya. Ya kan? Ya bukan gini. Termasuk Oke, kami saya yang jawab. ini, yang Saya jawab. apalagi namanya? Yang Agama Katolik ini itu kan saya sudah katakan, bukti bahwa agama itu sendiri tidak ada dalam kitab suci kita. Jangan salahkan Tuhan. Saya bilang din. Din itu pun cuma satu, dinul haq, yaitu Islam, kata Allah. Telah kami sempurnakan bahwa agama ini adalah yang sempurna. Kami sempurnakan bagimu ya Muhammad. Artinya apa? Kalau kita bicara agama, agama itu sendiri bukan bahasa Al-Quran. Jangan salahkan Tuhan kami, gitu ya. Jangan salahkan Allah. Saya tidak salahkan Tuhan. Ya, maksudnya kita bicara, jangan salahkan Tuhan sang pencipta alam lah. Ketika manusia memilih membuat komunitas, jangan katakan Tuhan yang membuatkan komunitas buat mereka, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi sebagai bentuk bahwa memang manusia punya free will. Kalau Tuhan itu tak izinkan ada free will kepada kita, mudah saja bagi Tuhan menjadikan kita satu kaum, kita satu agama saja. Tapi karena kita dikasih free will sama Tuhan, maka Tuhan katakan kepada Nabi Muhammad SAW dalilnya, silahkan kau lakukan apapun semaumu ya Muhammad, tapi kau ingat nanti kau dimintai pertanggungjawaban. Artinya Tuhan sudah kasih petunjuk, Tuhan sudah kasih peta. Kalau kalian masih nyasar, masih salah jalan, jangan salahkan Tuhan. Petanya itu dicek dulu, betul nggak peta ini dari Tuhan? Jangan-jangan petanya dari Cahyono, kan kita takut begitu. Ya betul, saya sudah tahu itu Mbak. Karena kan ini kan orang Kristen ini dibilang 3 Tuhannya, yang itu gara-gara Tritunggal itu loh, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Padahal Tuhannya Mbak itu, karena kita kan diciptakan dari Adam dan Hawa. Berarti kita ini yang hidup di sini di bumi ini, artinya itu keluarga semua, maksudnya kita satu pencipta seperti itu ya kan? Satu, Anda percaya berarti pencipta dunia ini satu? Dan itulah kami dicaci maki terus gara-gara gimana? Keren. Berarti Abang Ignatius ini percaya bahwa pencipta alam semesta ini cuma satu? Iya betul, Tuhan Allah itu sendiri. Siapa nama sang pencipta alam ini menurut Abang Ignatius? Ya itu Tuhan Allah kami. Tapi di dalam orang kan ini kan beda-beda agama, makanya ada orang punya cara-cara lain. Ya kan, cara beribadah. Gini. Saran saya biar Abang Ignatius itu tidak tidak terlalu menguras energi, lebih baik Abang Ignatius pikirkan diri sendiri dulu, jangan pikirkan orang yang berbeda. Maksudnya saya begini, Bang Ignatius dengan saya sudah punya kesepakatan bahwa sang pencipta alam itu hanya satu, betul kan? Lalu saya bertanya sama Abang Ignatius, siapa nama sang pencipta itu? Namanya, saya mau tahu namanya. Allah itu sendiri. Itu nama? Ya? Nama atau gelar? Itu udah namanya. Luar biasa. Jadi Abang Ignatius mohon maaf izin, saya tidak pernah mendengarkan orang Kristen Indonesia mengakui bahwa nama Tuhan itu adalah Allah. Karena sepemahaman orang-orang Kristen mayoritas yang berdiskusi dengan saya mengatakan bahwa Allah itu hanyalah gelar bukan nama. Tapi secara akademis Abang betul, saya betul bahwa baik KBBI Oxford,
Harvard, KBBI, Kamus Besar Oxford, Kamus dari Harvard, Kamus Besar Indonesia, Kamus Al-Munjid yang ditulis oleh Louis Ma'aluf yang seorang Kristen sendiri mengatakan bahwa Allah adalah Ismul Zat, nama sembahan. Nah, pertanyaan saya kemudian Abang Ignatius yang saya hormati. Siapakah Yesus menurut Abang? Ya, Yesus itu Allah sendiri. Oke. Ya, begini ceritanya, Mbak. Wanas ini, Wanas ini. Iya. Ya, Makanya dari Katolik kalau tapi Wanes Oneness, kan- saya baru tahu. Ada begini, Katolik begini, yang begini. Oneness. Kan orang dari awal kan saya bilang, saya ini kan dalam keluarga itu terpecah belah, begitu Mbak. Ada yang agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Islam, Nggak apa-apa. ya kan? Sekarang kita merujuk. Berarti Ya, Abang itu saya percaya bahwa Allah itu Ya. ada. Sampai Jadi cipta begini. itu ada. kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, maka dia adalah Bapa, betul? Iya betul. Maka yang mati di tiang salib adalah Tuhan Sang Pencipta alam. Yang mati di tiang salib, yang sang pencipta alam, pencipta alam. Betul? Kalau sepaham saya ya, kan saya belum terlalu ini ke agama ya kan, belajar betul. Kalau Apa-apa. saya sendiri pribadi ya, ya itu Allah sendiri menyerahkan nyawanya demi menebus dosa-dosa umatnya. Itu. Jadi Anda percaya 3 hari Tuhan pencipta alam yang maha kuasa, yang mampu mengutus malaikat, mampu menciptakan gunung, mampu menciptakan Bima Sakti, mampu membuat mikro yang siapa itu namanya amuba yang bisa membelah diri itu, mampu menciptakan manusia, mampu menciptakan seluruh semesta ini mati dalam waktu 3 hari. Anda percaya begitu? Bukan seperti itu Mbak. Kalau menurut pemahaman saya pribadi ya Mbak, Allah itu dia sendiri yang membentangkan langit dan bumi dan segala isinya. Betul. Ya kan? Nah, akhirnya itu kenapa bisa ada Tritunggal gara-gara itu ya kan? Karena untuk Tunggu. menggenapi No. Kita aja, Abang bukan Tritunggal. Abang jangan senggol-senggol Tritunggal. Kita nggak usah ikut bahas-bahas Tritunggal. Biarkan Tritunggal dengan ketritunggalannya. Saya fokus Abang dengan saya. Abang katanya kan tidak terlalu paham. Maka saya menguji logika di sini. Kita jujur saja. Kita sama-sama jujur. Saya masih belajar ya. Ketika Abang bilang begini, bahwa Allah Bapa itu Yesus sendiri, yang mana kita tahu by sejarah. Menurut kalian, Yesus, tokoh peradaban ini, masuk ke dalam sejarah manusia. Bayangkan, Tuhan Sang Pencipta alam masuk ke dalam sejarah, masuk ke dalam ruang dan waktu, terikat dengan ruang dan waktu. Kita bicara tentang Sang Pencipta Bima Sakti. Kita bicara tentang Sang Pencipta nyamuk dengan sensornya di dalam corongnya, banyak mata, banyak bagaimana detailnya penciptaan nyamuk yang kecil itu, yang tidak akan mampu diciptakan oleh manusia. Kita bicara tentang bagaimana Sang Pencipta air laut sedemikian rupa. Kita bicara tentang Sang Pencipta langit yang tidak ada retaknya. Kita bicara tentang Dia yang maha kuasa luar biasa, mampu mengutus malaikat, pemilik manusia, pemilik segala-galanya ini, yang ternyata adalah Yesus. Dan ternyata di abad pertama kalian percaya bahwa Dia yang kita katakan maha kuasa luar biasa hebat ini mati 3 hari. Apakah bagi ya, itu Anda untuk menyembuhkan sebagai dosa manusia, Mbak, apakah itu. Anda sebagai manusia yang Dia tidak meyakini mati, bahwa dagingnya yang mati gitu Mbak. menarik. Pertanyaan selanjutnya, apakah daging Yesus itu adalah Allah Bapa? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Pertanyaan Bilang. saya, apakah daging yang mati itu bisa dikatakan mati tanpa ada ruh di dalam? Gini ya, ketika dia hidup ada ruh, lalu ketika dia mati maka yang mati dagingnya saja. Pertanyaannya, maka daging itu apakah Allah Bapa atau siapa? Daging itu bukan Allah Bapa. Daging Bagus. itu kembali ke tanah dan Bagus. air, ya kan? Bagus. Allah Bapa kembali ke hakikatnya kembali gitu. Berarti menurut Anda, yang menebus kalian di tiang salib itu bukanlah Allah tapi manusia biasa. Bagaimana? Bukan Allah itu sendiri. Tapi katanya yang mati Dia kedagingan menjelma sebagai Yesus. manusia gitu Mbak. Ini yang mati sebenarnya Kalau apanya bicara Yesus? tentang agama tidak bakalan selesai gitu Mbak. Yang intinya saya percaya bahwa Allah Saya itu tidak bawa-bawa agama. No, kan Anda bilang Anda kurang paham tentang agama. Saya bilang saya Ya. muslimah di sini. Saya pendiskusi. Kita menggunakan cara berpikir main ini loh. Kita sedang bermain-main dengan cara berpikir kita ya. Ketika Anda mengatakan bahwa yang mati di tiang salib, ya ketika Anda katakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka konsekuensi dari argumentasi Anda Bang Ignatius, tolong di-mute dulu, bahwa Anda menyatakan sikap bahwa yang mati di tiang salib adalah Bapa. Itu, dan awal Anda sudah bilang iya, lalu ketika saya tekankan, saya tambah ramuan kata-kata, kita bicara Sang Pencipta Bima Sakti loh, kita bicara tentang yang menghadirkan amuba yang mampu membelah diri loh, kita bicara tentang nyamuk dengan
kerumitan sisi nyamuk kecil yang tak mampu ditiru oleh manusia, kita bicara tentang sang yang membentangkan langit ini, saya gunakan kata-kata itu, Anda berubah bahwa tidak mungkin secara nalar kita bahwa dia yang mampu mengutus malaikat menyelamatkan Bani Israel dari tanah Mesir itu mati. Kan itu poinnya. Nalar Anda menolak hal itu. Sesuai dengan pikiran saya, bukan pikiran orang lain, Mbak ya. Nah, saya dengan Anda. No. Jangan gunakan orang lain. Kita nggak ajak-ajak framing di sini. Kita nggak ajak-ajak Mikana. Kita nggak ajak-ajak Paulus pun nggak usah kita ajak. Nggak usah kita ajak. Kita ajak Anda saja. Nah, jadi menurut Anda, konsekuensi ya, Anda bilang Yesus itu adalah Bapa. Ketika dia mati, apakah dia masih Bapa? Ketika dia mati itu, nah itu pertanyaannya mungkin. Kalau saya belum bisa jawab itu, Mbak. Belum sampai pemahaman saya. Bagus, alhamdulillah. Dari pernyataan itu saja, saya percaya bahwa Allah masih mengizinkan Anda untuk berpikir, karena memang ketika sesuatu itu bertentangan dengan akal dan naluri kita, orang yang memang tidak bebal, orang yang memang tidak tertutup doktrin, dua kemungkinan. Satu menolak, kedua dia akan berhenti. Anda luar biasa. Anda termasuk salah satu. Saya anggap Anda ada termasuk orang yang berpikir. Saya anggap Anda termasuk orang yang tidak tertutup. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah mudahkan Anda mencapai hidayah Allah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Amin, Mbak. Amin. Ya, terima kasih, Mbak. Mungkin Bang Ardiansa dan teman-teman lain menambahkan. Silakan Bang Ardiansa. Saya masih belum sholat zuhur, saya masih belum. Mungkin Mbak, mungkin itu aja dulu ya Mbak. Ya. Nanti lanjut lagi soalnya ada kerjaan lagi nih dikit. Sholat zuhur, Ya. sholat asar sebelum sholat asar. Ya, terima kasih banyak Bang Ignatius, luar biasa ya. Saya sangat bangga bertemu dengan orang seperti Bang Ignatius. Saya luar biasa karena jarang-jarang orang memang Bang Ignatius ego ketika kita tampil di publik ini bicara tentang iman, lalu kita mengklaim bahwa kita Kristen, lalu kita bicara dan seolah-olah kita tidak ada keraguan. Itu ego yang akan dipertahankan. Kenapa? Tidak mungkin orang itu akan mengakui bahwa apa yang diyakini, apa yang sedang yang ditanamkan itu salah. Tidak mungkin ada orang langsung menyatakan sikap bahwa oh saya salah. Nah, banyak orang-orang yang kemudian karena ego itu akhirnya dia tertutup gitu. Dia menutup dirinya. Makanya Islam itu istilahkan orang-orang seperti itu dengan kafir dari asal kata kafara. Ingat Bang Ignatius, saya ingatkan satu hal. Kata kafir dalam perspektif Islam tidak sama dengan kata kafir dalam perspektif Kristen ya Bang. Iya. Karena kata kafir dalam perspektif Kristen itu diambil dari kata raka yang artinya adalah penghujatan, umpatan atau kata-kata kotor. Dan kata kafir dalam perspektif Islam itu berasal dari kata kafara yang artinya adalah menutup. Jadi bukan kata-kata kasar, bukan kata-kata penghujatan, apalagi penistaan dan penghinaan. Wah, hilang filter aku. Bilang filter. Hari sekarang nggak perlu beli make up, filter ada. Tapi nggak beda jauh lah. Ya, terima kasih Bang Ignatius ya. Semoga Bang Ignatius diberikan oleh Allah hidayah, kemudian ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi. Karena begini Bang Ignatius, saya memastikan dan tolong Abang bantah, Abang carikanlah literatur pembantahnya. Saya pastikan para nabi terdahulu mengajarkan Tuhan yang tidak berwujud, Tuhan yang tidak berbentuk berkelamin, Tuhan yang tidak bergender. Saya pastikan karena saya punya data-datanya. Saya pastikan para nabi terdahulu itu mengajarkan menyembah Tuhan satu-satunya yang maha kuasa yang mampu mendengar dari tempat istilah kalian adalah surga gitu ya. Saya pastikan itu. Nabi mengajarkan yang sama dengan Iya betul Mbak. apa yang Ini Nabi adalah pertanyaan ini lain-lain ini. Banyak hotel yang bicara tapi cuma asumsi tanpa data belajar modal doktrin. Nah, kan saya sudah bilang tadi bahwasanya saya ini belum terlalu paham tentang agama, belum sejauh masih kece-kece gitu ya kan. Teman-teman muslim juga seperti itu ya. Harusnya Anda mensupport saudara kita Ignatius, bukan merendahkan. Kenapa? Bisa jadi dengan argumen seperti itu orang-orang yang tadinya ingin belajar Islam jadi malas. Kenapa? Sudah diberikan justice duluan. Ini makanya kenapa saya katakan tidak mudah mengajak saudara kita yang tertutup itu untuk membuka diri. Karena ketika dia sudah membuka diri, Anda katakan dia bodoh lah, dia ini, dia Nah, jadi mana ada orang yang mau seperti itu? Menguasai Iya. apa yang dikatakan Tuhan gitu. Iya, jadi tolong umat Islam harusnya kita support beliau untuk lebih mengenal Islam. Kita support beliau, kita buka tangan kita. Bukankah Islam adalah rahmatan lil alamin? Kenapa kita harus menjadi orang yang tendensi kepada orang lain? Dari awal saya bilang, saya itu di dalam keluarga itu berbeda-beda keyakinan, tapi satu yaitu Allah sendiri. Walaupun orang pakai rumus 2 tambah 2 sama dengan 4, saya pakai 2 kali 2 sama dengan tetap 4 gitu. Sepemahaman saya. Kita bisa bahas kalau secara matematika Bang, karena konsekuensi dari matematika itu sendiri bahwa ketika kita bicara tentang 2 dikali 2 sama dengan 4, nah itu nanti kita akan merujuk kepada doktrin, di mana doktrin itu dalam Tritunggal sendiri itu ditolak atau disebut bidat. Tapi nanti kalau memang Abang ingin lanjut dengan saya, kita tanya jawab seputar Islam saja, karena saya khawatir kalau Abang berbicara tentang doktrin kekristenan kepada saya nanti, ya saya
lancang karena Pak Framing juga belum tentu bisa menjelaskan kepada Anda. Jadi menurut saya lebih baik kita bahas Islam saja. Oke Mbak, yuk saya lanjut dulu Mbak ya, ntar baru masuk lagi roomnya. Tunggu Bang Ignatius, semoga Allah tambahkan hidayah kepada Anda, semoga Allah berikan rahmat kepada Anda dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih.